Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam mudah-mudahan diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna wa fina shaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadal nabda fi qiraati kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa adalah dengan keburukan melalui ada balasan berkira bila kita kecuali misalnya tidak begitu balasnya baru kali bangun mereka tidak diberikan tidak diberi dan khususnya Yung kosun kurangi jazahim dari balasan mereka saya sedikit. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya untuk tidak malas-malasan dengan kebaikan. Man jaa'a bil hasanati. Siapa yang datang dengan kebaikan? Di sini kalimat la ilaha illallah. Tapi saya meyakini semua kebaikan. Semua kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau 10 kebaikan berapa persen berarti? 1000%. Karena kalau 1 dibalas 1, 100%. Kalau 1 dibalas 10 berarti berapa persen? Berapa persen? 1000%. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Dan adilnya Allah, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan orang yang berbuat keburukan tidak dibalas kecuali semisalnya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ini bukan apa? Bukan motivasi untuk berbuat buruk, cuma dibalas semisalnya. Karena ternyata dari sini malah kita tahu kufur neraka, berarti neraka itu sangat besar. Melecehkan Islam neraka, berarti besar. Karena apa? Pasti Allah tidak akan menambah hukuman kecuali sesuai dengan dosanya. Jadi ayat ini motivasi untuk memperbanyak kebaikan dan berhati-hati dalam berbuat keburukan. Ya, terus. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulnya dan perlu diikuti oleh pengikutnya. Apa?
memposisikan diri dengan posisi yang jelas dalam petunjuk. Kita dakwah harus jelas dong kondisi kita bahwa kita membawa kepada kebaikan. Qul, katakanlah, selama kita berislam dengan baik, mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti akidah tauhid, kita harus ngomong, Qul innani hadani rabbi ila siratim, sesungguhnya Rabbku telah menunjuki aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan Allah. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan yang lurus itu jalannya orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Subhanallah, jalan yang lurus itu jalannya orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Maka jalan yang lurus itu pasti bahagia, cepat menuju kepada Allah. Bab kalau belok-belok lama. Lurus berarti jalan itu dekat, jalannya itu lebar, siapa saja bisa masuk kalau mau. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Apa siratul mustaqim itu apa? Karena kita selalu minta setiap hari 17 kali loh. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal. Yaitu ternyata dinan qiyamam, yaitu din yang lurus, yang enggak bengkok. Maka perlu kalian apa? Lurus. Jangan belok kanan, belok kiri. Jangan ngelirik kanan, ngelirik kiri. Jangan berpikir untuk cari ajaran yang lain selain Islam. Sebab apa? Untuk dapat istiqomah di jalan yang lurus, kalau orang tidak banyak mencari jalan yang lain. Saya umpamakan, kalau seseorang berjalan ke masjid kemudian diganggu orang, diledekin, enaknya dibiarin terus atau pergi masjid langsung? Yang paling bagus apa? Jangan melayani. Sebab ketika melayani nggak ada gunanya. Yang kedua pasti membuat kita lambat sampai masjid, bahkan ketinggalan. Yang kedua, ini Ibnu Qayyim mengatakan demikian dalam kitab Madarijus Salikin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, kijang itu sebetulnya larinya lebih cepat dibandingkan dengan serigala. Mestinya serigala nggak bisa ngejar, tapi dia itu sering terpengaruh gitu loh, dikit nengok, maka hasilnya apa? Ditangkap. Untuk itu kita ketika tahu ini jalan lurus, jangan nengok kanan, nengok kiri. Fokus terhadap tujuan kalian. Kalian di sini udah bagus, ingin ngafalin Quran, ingin belajar Quran, ingin menjadi kader Quran, lurus. Jangan berpikir macam-macam. Dinan qiyaman, din yang lurus. Apa? Millata Ibrahim Hanifah. Yang lurus itu milahnya Nabi Ibrahim. Milah itu apa? Dari kata amla yumli, ajaran. Milah itu apa? Yaitu ajarannya Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim itu apa? Hanifah. Apa Hanifah? Hanifah itu aslinya apa? Miring malah. Tapi apa? Miring menjauhi kesesatan. Maka Hanifah itu artinya lurus, fokus kepada kebaikan dan jauh daripada kemungkaran, jauh daripada kesyirikan, jauh daripada kesesatan. Ya, itu Hanifah. Dikuatkan lagi, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini perlu kita perhatikan, muslim itu tidak cukup muslim, harus apa? Tidak boleh musyrik, tidak boleh masuk ajaran-ajaran yang sesat. Terus kelanjutan daripada dinan qiyamam millata Ibrahim apa? Qul inna sholati adalah sungguhnya
Al-Suki ibadahku min haji wa ghairi dari haji dan selainnya Mahyaya dan cukup hayati cukup Mati dan maniu Mauti Aniu Billahi Rabbil Alamin Terusin. La syarika lahu. La syarika la rasulu baginya Indalika dalam hal tersebut Indalika Indalika Ain Tauhid itu Tauhid itu awal muslimin dan menjalankan berlaku dan aku masuk orang-orang yang pertama-tama Islam diri ini hati rumah dari umat ini. Kalau Rasul bukan termasuk, tapi memang apa? Awalnya bukan termasuk yang pertama, memang kita pertama kali. Iya, ini artinya, ini penting sekali untuk kita ucapkan. Buktinya apa? Ini jadi doa istiftah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, tapi kita disuruh untuk membacanya dalam sholat kita. Berarti menunjukkan kita diikutsertakan kemuliaan kepada Rasul. Jadi Rasul mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan pula. Diikutsertakan oleh Allah dalam kemuliaan Rasul. Qul inna sholati. Katakan sesungguhnya sholatku. Di sini nusuk itu ibadah, sholat. Kalau saya tambahan. Qul inna sholati isyarat semua ibadah ritual. Sholat itu isyarat apa? Zikir, baca Quran, doa, itu sholat. Sesungguhnya semua ibadah ritualku. Wa nusuki, nusuk itu apa? Penyembelian. Nusuk itu apa? Penyembelian. Ibadah isyarat apa? Pengorbanan nyawa, pengorbanan jiwa. Sesungguhnya ibadah ritualku, seluruh pengorbananku, korban perasaan, korban jiwa, korban darah. Wa mahyaya, mahyaya apa? Hidup. Hidup itu apa? Artinya seluruh aktivitas kehidupan. Lihat nih. Mahyaya itu ya 24 jam. Hidupku itu artinya apa? Ya politikku. Politik hidup enggak? Politik hidup. Jual beliku. Makanku, minumku. Dakwahku. Perjuanganku. Itu hidup. Entah politik, ekonomi, sosial, budaya, itu hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati, jalan kematianku. Jalan kematianku, matiku, tertumpahnya darahku, itu semuanya adalah lillahi rabbil, untuk Allah. Maka yang menentukan Allah. Jangan bunuh diri, jangan ngebom, jangan ngebom yang nggak jelas ya. Kita kalau untuk Allah, caranya untuk Allah, niatnya untuk Allah. Ini bentuk ibadah. Ibadah dalam Islam itu apa? Ibadah ritual, pengorbanan, seluruh aktivitas, cara mati. Cara mati harus kita pilih. Cara mati harus kita pilih. Untuk apa kita mati? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memenangkan Islam. Dan perlu kita ketahui, kita harus memulai untuk meniatkan kita bahwa ini semuanya perjuangan harus kita mantapkan. Karena kemarin berbarengan satu Ustadz Ali Jabir, ya,
ditusuk oleh katanya orang gila, padahal dia punya Instagram, punya macam-macam. Katanya orang tuanya bilang dia menjadi pasien rumah sakit jiwa. Rumah sakitnya bilang nggak ada riwayatnya dia di sini. Yang lucunya polisi langsung mendatangi takmir masjidnya. Tadi ada protokol kesehatannya nggak ngurusi apa? Langsung katakan dia orang gila. Ini bersamaan itu di Lampung seorang imam dibacok kepalanya dan mati syahid. Ini komunis sudah bergerak. Maka kita semuanya, ananda semuanya, kita tetap ingin cari aman dan kita harus merasa aman. Tetapi waspada harus. Khudu hidrakum. Ambillah hati-hati kalian. Sangat indah. Kalian mulai latihan ribat. Iya, karena ini ribat. Ribat itu apa? Menjaga di pos penjagaan. Niatkanlah setiap malam nanti digilir 10-10 atau 20-20 ribat. Caranya ribat dan dapat pahala bagaimana? 20 itu dibagi menjadi 5 atau 4. 5. Yang 5 sholat, yang 15 ngawasi. Terus berikutnya yang 51-nya sholat ngawasi. 5 sholat ngawasi. Nanti sampai subuh semua udah sholat qiyamul lail. Itu kayak apa? Kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dengan beliau, dengan putranya dan istrinya gantian. Sepertiga yang sholat Abu Hurairah, istrinya sama anaknya tidur. Nanti kemudian bangunin yang kedua, dia sholat, yang lainnya tidur. Begitu. Jadi semalaman semua dapat tidur, semua dapat apa? Qiyamul lail. Iya. Ini adalah lillahi rabbil alamin. Pertanyaan, bagaimana supaya sholat kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Nah itu. Bagaimana supaya pengorbanan kita itu sesuai yang Allah inginkan, tidak asal-asalan? Supaya hidup kita sesuai dengan Allah, maka niatnya untuk Allah, caranya harus sesuai yang Allah kehendaki. Kalau jihad gimana Ustaz? Jihad itu adalah mengarahkan, mengoptimalisasi energi kita untuk kemenangan Islam ketika dalam kondisi perang, atau membela Islam dalam kondisi bahaya, memajukan Islam dalam kondisi aman. Yang hasilnya adalah menguatkan akidah, menguatkan pemikiran, menguatkan akal, menguatkan keturunan, menguatkan kehormatan. Dan jihad yang paling besar kali ini adalah jihad ideologi. Apa jihad ideologi? Orang-orang kafir bikin framing. Framingnya apa? Bahwa Islam itu buruk. Kita bikin framing, Islam itu yang paling setia dengan negara ini. Musuh negara ini dan musuh umat Islam dan musuh kemanusiaan adalah komunis. Begitu. Jadi kita harus melakukan apa? Perang ideologi. Kita harus memenangkan siasat syariah. Apa siasat syariah? Jumlah kita mayoritas kaum muslimin. Wajar nggak kalau dipimpin oleh Islam? Malah harus, benar nggak? Kita kaum muslimin, wajar nggak kalau dipimpin dengan akidah Islam? Wajar. Maka mestinya Islam harus menang dalam perpolitikan. Itu. Ini jangan sampai kita apa? Jumlahnya banyak, tapi ternyata semuanya milih kafir. Ini jadi masalah. Ini dalam rangka apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu. La syarika lahu. Ini berarti apa? Pemurnian, purifikasi. La syarika lahu artinya apa? Hidup kita hanya untuk Allah. Maka caranya murni Islam. Jadi kita tidak ingin mencampur adukkan Islam dengan kekufuran. Sedikit pun nggak mau kita. Perjuangan kita harus murni Islam.
belajar kita harus murni Islam, maka kita harus melakukan gerakan purifikasi, pemurnian. Ya, supaya apa? Kan la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah kan? Jadi kita tidak akan menyerahkan sebagian ibadah kita kepada selain Allah, dan kita tidak akan memakai aturan hidup kecuali aturan afa ghaira dinillah yabghun. Apakah selain Islam mereka cari? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. La syarika lahu. Perhatikan, ini adalah intisari hidup. Ini adalah kesimpulan hidup. Wa bidzalika, demikian aku diperintahkan. Jadi kalau kita itu bekerja, berjuang, fokus yang diperintahkan dulu. Apa fokusnya? Mengislamkan seluruh kehidupan kita. Iya. Apa fokusnya? Mengislamkan seluruh kehidupan kita. Maka harus dipastikan wudhu kita, sholat kita, zikir kita, jual beli kita, makan kita, minum kita, cita-cita kita, cara belajar kita harus murni Islam untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Rasulullah jelas, dan aku pertama kali Islam. Terus apakah kepada selain Allah aku mencari ilah apa? Ilah bukan Tuhan. Ilah, Rabb jangan diartikan. Ilahan, ilah. Aku tidak mencari misalnya bahwa aku dan dia Rabb Malikun Raja pemilik kulisyai segala sesuatu. Pada kasih masjid dan tidaklah setiap jiwa mengusahakan dan dosa illa alaiha, kecuali dia bertanggung jawab atas dosa tersebut. Wala tajibu, dan tidaklah ekor tahmilu nafsun membawa jiwa Tahmilu nafsun, satu jiwa membawa hadiratun bukan hadiratun kesalahan Wisro. Wazirah apa? Wazirah itu yang membawa beban, yang membawa dosa. Wazirah. Kalau dosanya wizrun. Wala taziru waziratun, tidaklah orang jiwa yang berdosa memikul dosa yang lainnya. Terus athimah kan? Athimah yang berdosa. Dosa Nafsin jiwa yang lain, kemudian kepada Allah kasih hukum kepada kalian, hukum kemudian dia akan mengatakan kepada kalian imam hukum di itu tentang apa yang dulu kalian perselisihkan. Ya, ini penting banget. Pertama kali kita menang, pertama kali kita sukses hidup kita, perjuangan kita melalui ayat ini. Puas dengan Allah, merasa dirinya dididik oleh Allah, merasa dirinya dilindungi oleh Allah, merasa dirinya dibimbing oleh Allah, dengan mengungkapkan perkataan yang begitu lantang, qul aghairallahi abghi rabba. Masa aku suruh cari Rabb selain Allah? Aku dapat puas, yang melindungi aku Allah, yang mendidik aku Allah, yang ngasih rezeki Allah. Aku tidak ingin mencari pelindung selain Allah. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli. Dan Allah Rabb segala sesuatu. Allah ingin melindungi aku, Allah ingin ngisi rezeki aku, kemudian mencari selain Allah, sehingga apa? Harus maksiat, jadi munafik ya. Apa sih tujuan?
Menteri Agama yang ngomong apa? Good looking itu modal teroris. Apa yang dicari? Dia mencari keridhaan siapa? Bagi orang yang Rabbnya Allah tidak akan ngomong gitu, betul? Ini penting ini. Allah itu Rabb segala sesuatu. Aku tidak ingin mencari. Dan ini nikmatnya iman. Sehingga apa? Sampai pada ridho. Kalaupun aku ditakdirkan oleh Allah lapar, aku tidak akan nyala-nyalakan Allah. Aku akan menikmati lapar itu. Kalau aku sakit, aku akan nikmati sakit itu. Karena dia adalah Rabbku. Dan dia pasti cinta kepadaku. Tidak mentakdirkan untuk kecuali yang baik. Kalau sudah gini nikmat banget itu, hidup itu. Dzaqa ta'mal iman rawahu Muslim. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Akan telah merasakan kelezatan iman orang yang ridho. Orang yang puas, ridho itu artinya apa? Puas. Aku puas Allah sebagai pembimbingku. Aku puas Islam adalah sistem hidupku. Aku puas Rasulullah adalah pembimbingku. Gitu. Dan ingat, ini semuanya menunjukkan bahwa yang ngasih balasan Allah. Dan semua akan bertanggung jawab terhadap dosa masing-masing. Jangan dengerin orang yang ngomong, tenang aja ikut aku. Nanti kalau ada dosa aku yang nanggung. Sering kadang-kadang apa? Temennya ngomong sama temennya, udahlah kita ini dah, kita bolos deh, kita ngelanggar deh. Nanti kalau ada apa-apa saya nanggung. Enggak. Semua masuk neraka semuanya. Wala taziratu waziratu wizra. Semua orang, dan tidaklah orang yang berdosa menanggung dosa orang lain. Dosa dirinya sendiri cukup dia masuk neraka, nggak perlu nanggung dosa orang lain. Dan semua akan menanggung dosa masing-masing. Kemudian akan kembali kepada Allah dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya perhatikan tentang refleksi daripada ayat di atas. Tadi teori, untuk Allah teori. Buktinya apa? Ayat terakhir 165. Baca. Sebagian dari kalian menerima sebagian lain bila di dalamnya. Bahwa agak cukup kaum mabadin dan sebagian dari kamu. Dan Allah menganggap berada sebagian kamu di atas sebagian lain. Ilmali dengan data wajani kemuliaan. Bahwa dari dan selainnya. Ya Allah untuk menguji kalian, ya dari Allah untuk menguji kalian, lima satu atas apa yang telah diberikannya kepadamu atau untuk diberikan kepada kalian. Dia biro al-muti umum agar jelas orang-orang yang taat dari kalian, para asing dan orang bermaksiat. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat cepat dalam memberikan hukuman dengan asal bagi siapa-siapa yang bermaksiat kepadanya. Wa innahu, sesungguhnya ia ghafurun Maha Pengampun lil mukminin kepada orang-orang mukmin, Rahim Maha Penyayang bagi kepada mereka. Ya. Mari kita perhatikan ayat ini. Apa posisi orang punya kelebihan dan apa posisi kita di dunia ini? Jelas ayatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kau khalifah. Allah mengatakan kepada Nabi
Dawud alaihissalam. Apa? Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Dawud, aku jadikan kau khalifah. Jadi khalifah itu ada nggak dalam Quran? Khilafah ada nggak dalam Quran? Ada. Khilafah itu tugasnya khalifah. Maka kita semua bukan HTI, ya kan? Saya bukan HTI, saya bukan aktivis HTI. Tapi saya tegas mengatakan kata khalifah, kata khilafah diambil dari Al-Quranul Karim, jangan dibenci. Betul nggak? Betul nggak? Khalifah itu baik. Walaupun sekarang menganggap orang yang berpikir khalifah, maka berarti apa? Berarti disamakan dengan komunis. Itu masalah. Apa khalifah? Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah di bumi. Khalifah itu artinya sebagian ganti sebagian yang lainnya. Di antara yang diganti adalah kepemimpinan, betul? Khalifah itu artinya mustakhlaf. Apa? Yang diberikan mandat. Mandat apa? Mengelola bumi. Wasta'marakum fiha, membikin kalian memakmurkan bumi ini. Khalifah itu dia bukan penguasa asli, tapi dia pemegang mandat. Maka khalifah ini sederhana, tidak akan bertentangan dengan NKRI. Saya katakan ya, khalifah bertentangan dengan NKRI enggak. Khalifah tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi khalifah menguatkan itu semuanya. Karena khalifah mengatakan, aku bukan penguasa asli. Penguasa asli itu Allah. Lahul mulku, malikin nas. Allah raja manusia. Dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di dunia ini dengan kita jalankan syariatnya. Jadi coba bayangkan, kalau presiden nyatakan aku bukan penguasa asli, aku itu mandat, pemegang mandat dari Allah untuk mengelola kalian dibimbing dengan bimbingan Allah, pasti bagus nggak? Pasti bagus. Khalifah itu, sistem khalifah itu tidak akan korupsi. Kalau korupsi bukan khalifah. Tidak akan bunuh rakyatnya. Tidak akan mendolimi rakyatnya. Sehingga jangan dipandang buruk khalifah itu. Karena apa? Kita lihat. Ternyata khalifah itu bukan hanya penguasa. Kita semuanya ini harus merasa diri kita sebagai, betul? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita itu pemimpin. Semua kita itu pemelihara. Semua kita itu pengayom. Sekecil apapun kita. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan sebagian kalian dilebihkan berbagai derajat daripada yang lainnya. Ini dengarkan baik-baik, ini penting banget buat kalian. Dalam Islam yang ada, setiap kita pasti punya kelebihan yang lainnya, dan kita memandang saudara kita pasti punya kelebihan daripada kita. Sebagaimana kita punya kelebihan, maka tidak ada inferior dalam Islam. Maka kita itu harus pandai melihat apa kelebihanku dibandingkan yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tetapi kelebihanku apa dibandingkan yang lainnya bukan untuk sombong. Karena apa? Aku juga meyakini saudaraku pasti punya kelebihan terhadap diri saya. Dalam rangka apa? Liyabluwakum fima atakum. Kalau Anda punya kelebihan, apa yang harus Anda lakukan? Kemuliaan Anda, kesuksesan Anda adalah bagaimana Anda memanfaatkan kelebihan itu untuk orang lain.
Kalau pinter bagaimana minterkan orang lain? Jadi saya kira nanti suatu saat perlu kita pikirkan semua itu juara. Tidak perlu ada 1, 2, 3, semua juara, betul nggak? Karena ada yang juaranya voli. Mungkin ada yang juaranya apa? Pijet di temennya. Mungkin ada yang juaranya masak, nggak ada masalah. Jadi kalau Anda kuat, bagaimana Anda melindungi yang lemah? Itu semua kita diuji. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Kalian itu diuji dengan yang lainnya. Ini sunnah atau ini wajib? Saya katakan, ini sunnah atau wajib? Wajib atau sunnah? Kok nggak dijawab? Ini sunnah atau wajib? Wajib. Buktinya apa? Inna rabbaka sari'ul iqab. Sari'ul iqab atau sari'ul hisab? Allah cepat loh siksanya loh. Artinya apa? Kalau kita tidak mensyukuri nikmat kelebihan, semua kita wajib memahami kelebihannya. Kalau nggak disiksa oleh Allah. Dan semua kita wajib mengembangkan, mensyukuri nikmat kelebihan itu untuk orang lain. Kalau enggak, sari'ul iqab. Dan kalau kita pandai memanfaatkan, Allah memaafkan kita. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi orang yang bisa mensyukuri nikmat itu. Mari kita syukuri nikmat Islam. Kita punya kelebihan apa di sini? Memahami Islam, betul? Kelebihan Islam harus kita pahami, sosialisasikan di tengah masyarakat. Jangan kalah. Bentuk kekufuran kita, bentuk kemunafikan kita, bentuk kesalahan kita yang paling fatal, kita tidak berdakwah. Kenapa? Komunis itu nggak punya partai yang resmi, betul? Komunis gak punya organisasi, gak punya pondok pesantren, tetap gak punya partai. Tapi kenapa komunis menempati di parlemen 200 orang lebih? Berarti berhasil kan? Komunis itu dusta semuanya, bener gak? Bunuh orang, injekin orang, ya, memperbudak orang. Tapi pinter padahal mereka nggak punya bahan untuk narasi, ngomong aja nggak bisa sebetulnya. Tetapi bisa meyakinkan sekian mayoritas Indonesia mempercayai mereka untuk disembelih bareng-bareng. Kita punya bukti nggak? Kaum muslimin punya bukti nggak? Punya keindahan nggak? Kok sampai nggak laku? Berarti apa? Kita nggak dakwah, betul? Maka saya di MPUII, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia, sebagai ketua Dewan Bidang Ideologi Politik, saya katakan yang paling penting sekarang adalah perang ideologi, menangkan ideologi Islam, dan perang dalam narasi siasat syariah, politik Islam. Sehingga apa? Kita harus merangkul masyarakat, dekat dengan masyarakat, jangan jauh dengan masyarakat. Karena apa? Masyarakat itulah yang mendapatkan amanah untuk memilih pemimpinnya. Ternyata sudah isya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil beberapa hal. Apa milah dengan din? Kenapa milah selalu dikaitkan dengan Ibrahim? Milah itu ajaran. Milah itu bagian daripada, milah itu sama dengan din, ya. Karena din itu maknanya 4. Penguasa tertinggi siapa? Kita tunduk kepada penguasa. Jadi kalau din itu larinya kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kalau milah ajaran. Maka milah itu ajarannya Nabi Ibrahim. Maka di situ ada akhlaknya, ya. Di situ ada perjuangannya.
Itu milah Ibrahim. Dalam rangkaian ibadah boleh nggak menggunakan lebih satu madhab? Nggak ada masalah. Madhab saya adalah madhab Syafi'i. Doktoral saya adalah S3 saya itu madhab Syafi'i. Pertumbuhannya, perkembangannya, semua referensi-referensinya. Jadi seperti tafsir, seluruh referensi tafsir madhab Syafi'i, hadis madhab Syafi'i, fikih usul fikih madhab Syafi'i. Saya madhab Syafi'i. Cuma saya suka menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa hal. Jadi mana yang lebih kuat saya ambil. Walaupun madhab saya Syafi'i. Maka saya bacaan bismillahnya jahar. Karena itu yang saya anggap lebih kuat. Ya. Banyak ditemui saudara yang sholat tapi dalam keadaan terkantuk-kantuk, mengantuk. Lantas apakah sholatnya sah? Nah, kalau memang terkantuk-kantuk dan nggak sadar dari awal sampai akhir, ya nggak sah. Ya. Yo diulang kalau memang gitu. Apakah Indonesia mampu menjadi baldatun thayyibatun dengan sistem kenegaraannya sekarang? Kalaupun perlu ada perubahan, pada bagian mana perubahan itu diperlukan? Diperlukan ideologinya. Ya, penguatan ideologi tauhid itu ya. Dan perlu kita ketahui dalam undang-undang itu, undang-undang dasar tidak ada kata-kata demokrasi. Jadi dalam undang-undang dasar itu adanya adalah musyawarah. Jadi Indonesia itu penyelewengan terhadap nilai ketauhidan, nilai musyawarah. Diganti dengan sekuler dan demokrasi. Jadi kalau ingin Islam kembalikan kepada undang-undang dasar. Didasarkan atas musyawarah. Ya, minta doakan mudah-mudahan masuk PTS. PTS apa sih? Hah? Oh, penilaian tengah semester. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semuanya. Jadi ujian itu sebagai sarana untuk belajar tuntas, bukan belajar tuntas untuk ujian. Ya. Supaya ada motivasi menyempurnakan semua kurikulum, maka ada ujian. Jika media massa, pemerintahan, pasar, pendidikan, dan lain-lainnya telah berkuasa oleh orang yang memusuhi Islam, langkah apa yang utama yang perlu santri Ibnu Abbas lakukan? Bagus. Satu, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Pahamilah Islam secara baik. Kuatkan hubungan dengan masyarakat. Siapkan diri kalian menjadi kader dakwah. Insya Allah kuatkan ilmu fardhu ain. Menonjollah, pilihlah yang kalian kuasai dari ilmu fardhu kifayah. Jadilah kalian sebagai orang rujukan dan jangan hanya asal milih saja. Kalau kalian siap jadi kader, saya yakin kalau kalian siap jadi kader dakwah, 10 tahun yang akan datang wajah Indonesia akan berubah. Dan ini proyek saya bukan kalian saja. Semua pondok pesantren harus memiliki cita sama. Semua pondok pesantren merasa dimiliki oleh seluruh asatidzah. Dan seluruh asatidzah merasa memiliki seluruh pesantren yang ada di Indonesia ini. Itu cita-cita dan itu langkah kita. Apa hukum mengambil makanan yang tergeletak lama dan tidak diketahui pemiliknya? Makan sesuatu yang cepat rusak dan mubadzir, silakan diambil. Itu tidak ada mengapa. Tapi tahu loh, itu bukan untuk disimpan loh. Ada pengajian taruh di situ untuk wudu. Ini tergeletak, jangan gitu ya.
Dosanya orang yang dolim mengambil makanan besar atau tidak? Ya, kita kalau itu makanan bukan makanan kita ya jangan diambil. Tapi kalau itu memang akan rusak dan tidak ini, silakan ambil, itu malah bagus. Ya. Tapi kalau hak orang lain jangan diambil. Karena apa? Makanan itu kan masuk ke perut ya. Nah, semua daging yang tumbuh karena haram maka neraka lebih berhak untuknya. Bagaimana kelanjutan mengenai pembangunan Masjid Markas Basma ini? Kami mohon kejelasan. Sudah berapa kali kami tanya kepada bagian kesantrian, tapi jawabannya insya Allah secepatnya. Mudah-mudahan kita akan prioritaskan setelah 2 bulan ini. Pertama harus bangun ini dulu. Karena kalian tidak mungkin ini dihancurin, ini kan kemudian nggak ada pilihan yang lainnya. Maka kita ingin membuat apa? Yang sebelah ini. Ya, auditorium kita bikin secepatnya insya Allah. Ya, mudah-mudahan paling lambat semester depan sudah kita mulai. Ya, sebelum semester depan insya Allah kita mulai. Menyukai karakter nama-nama dewa Yunani, apakah termasuk syirik? Sangat dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan, karena ini semua nggak ada dan kemudian kita kaguminya. Oke, udah cukup, udah habis waktunya. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita sholat kok masih kemungkaran? Berarti sholatnya harus diberesin. Jadi istilahnya kalau Anda sholat beneran, mestinya sudah nggak berbuat kemungkaran. Maka pertanyaannya adalah bagaimana sholat kita menjadi efektif, betul? Nah itu, jadi perbaikilah sholat kita dengan menghadirkan hati, pikiran, hati secara baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.